Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube Afif Sapi Pakar Bola Momentaris Sepak Bola dengan kebahagiaan. Ayo, siapa di sini yang lagi bahagia? Siapa yang di sini lagi sedih? Ya, semoga yang bahagia semakin bahagia, yang bersedih silahkan lupakan kesedihan kalian. Mari kita berbahagia bersama-sama. Walaupun moodnya rusak, seminggu moodnya rusak, ya, tapi hari ini kita senang-senang ya teman-teman. Gua mohon maaf baru upload lagi. Hari ini gua akan bahas tentunya kemenangan Barcelona 1-2 ya, atau 2-1 lah, karena Barcelona yang menang berhadapan dengan Atletico Madrid di Riyadh Metropolitano, mengukuhkan Barcelona di puncak klasmen selisih 7 poin oleh peringkat 2. Dan juga gua akan bahas sedikit tapi nyelekit ya pertandingan antara Mallorca berhadapan dengan Real Madrid. Ya, kok bisa Madrid kalah sama Mallorca? Dan memang Mallorcanya lagi tampil sangat luar biasa. Itu dia, gua akan bahas teman-teman. Tapi sebelumnya absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Teman-teman yang masih sekolah atau kerja, kerjaannya semakin mapan ya, semakin sukses, sekolahnya nilainya bagus, diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Yang lagi jualan atau dagang, usaha ya, semoga lancar, usahanya lancar, dagangannya laris. Nah teman-teman, sebelum gua bahas Barcelona dan Madrid yang kalah oleh Mallorca, gua sangat merekomendasikan kalian ya yang cinta sama sepak bola ya, cinta sama sepak bola Indonesia, atau buat kalian yang baru mulai mau mengerti atau memahami, mencintai sepak bola Indonesia, kalian harus banget nonton yang namanya podcast Peluit Akhir ya di Dance TV. Podcast Peluit Akhir di Dance TV. Itu ada gue sebagai host dan ada teman gue Rafta ya, host juga. Dan narsum-narsum yang keren-keren. Legenda sepak bola, pelatih, asisten pelatih, fisioterapi, pemain muda, kapten timnas amputasi. Di situ semua ada. Ya, dan juga ketua umum supporter ada di situ. Jadi gue sangat merekomendasikan buat kalian penikmat, pecinta sepak bola ya, tanah air maupun luar negeri, biar semakin cinta, biar semakin suka. Atau kalian yang baru mau nonton bola, baru mau menikmati sepak bola ya, mau tahu seluk-beluk tentang sepak bola Indonesia ataupun luar negeri, gue sangat merekomendasikan nonton Dance TV Podcast Peluit Akhir. Kenapa? Karena sangat disayangkan kalau program sebagus itu, acaranya juga daging semua, ya, pembahasannya daging semua, lucunya dapat, informatifnya dapat, ilmunya juga banyak yang kita ambil di situ. Jadi gue sangat merekomendasikan nonton podcast Peluit Akhir di Dance TV. Oke. Sekarang gue mau bahas Madrid yang kalah oleh Mallorca. Ya, jadi presentasi kekalahan antara Alonso dan Arbeloa ini udah kalah nih ya. Alonso kalahnya sebanyak Arbeloa tapi udah dipecat. Tapi Arbeloa kita lihat sejauh apa dia bisa bertahan di Real Madrid. Nah, jadi gue mau langsung aja lah ya, gue lebih nonton Madrid lawan Mallorca sebenarnya ketimbang Barcelona. Gue saat nonton Barcelona tuh gue lagi di jalan. Dan daripada gue nyetir nggak fokus, mending gue nyetir dulu. Akhirnya gue nonton full match ya, karena gue langganan OTT Barcelona lawan Atletico Madrid. Oke, ini Real Madrid dulu. Real Madrid kalah ya. Ini Real Madrid peringkat 2, Mallorca peringkat 17. Ya, langsung aja nih. Mallorca M-nya adalah menang. M-nya adalah maksud. Ya, M-nya adalah Mafeo Maboy. Ya, gila, ngantongin semua pemain Real Madrid yang ada di posisi kiri Real Madrid. Dia memberikan assist untuk gol pertama ya, Marlonas. M semua tuh. Gol penentu kemenangan Muriqi. Ya, Mallorca M-nya apa? M-nya mana nih penaltinya Real Madrid. Ya. Ya itu hasil kalau Real Madrid nggak pakai penalti ya di match itu. Jadi kalah dengan skor 2-1. Gol Mallorca dicetak oleh Marlonas, Muriqi ya. Marlonas assist dari Mafeo, Muriqi sebagai penentu kemenangan mendapatkan 3 poin ya. Secara peringkat bisa nih naik lagi nih ya, dan agak sedikit menghindar dari zona degradasi.
menangnya lawan Madrid. Jadi ketika mencetak gol di menit-menit akhir, Muriqi ini yang sampai sujud, sampai nangis ya. Bukan cuma senang dapat poin 3 gitu, tapi senang ya dia cetak gol ke Madrid, dia senang menghindar dari zona degradasi. Itu dia. Dan gue nggak tahu alasannya apa Vini dicadangin. Justru saat itu gue lebih sering lihat Mbappe yang dicadangin, Vini main, Madrid menangnya gede tuh ya. Kayaknya match-match sebelumnya seperti itu dah, tapi gue nggak tahu alasannya apa. Dan ketika Vini masuk, beberapa pemain pengganti masuk, ya itu tidak merubah strategi apapun. Cuma clear, itu hanya mengganti pemain aja. Tidak ada peran-peran yang berubah, tidak ada peran-peran rotasi peran di situ. Jadi ya udah, memang malam itu milik Mallorca ya, yang lebih memiliki determinasi. Jadi kesannya terlihat kalau ditanya siapa yang pengen paling menang, itu jawabannya Mallorca. Madrid pengen menang, pasti semua tim pengen menang, tapi kelihatan yang pengen paling menang itu Mallorca. Ya, cara dia menyerang, transisinya, negatif, positifnya itu sangat luar biasa, menutup jalur-jalur passing. Dan satu lagi yang gue highlight ini adalah salah satu kiper favorit gue, Leo Roman ya. Di menit-menit awal ada satu shoot dari Mbappe yang kena pemain keblok ya oleh pemain Mallorca, tapi Leo Roman sudah nomprok. Gue lihat, wah ini kipernya Leo Roman ya. Dan akhirnya dia melakukan beberapa save krusial, Leo Roman, sampai publik dari Mallorca itu melakukan chance untuk Leo Roman. Gila, seru banget sih. Seru. Nah, itu. Ya, jadi buat Real Madrid tertinggal 7 poin oleh Barcelona. Gua nggak tahu apa yang terjadi nanti ya. Barcelona bisa saja mengukuhkan kemenangan La Liga kalau dia bisa sapu bersih sebelum El Clasico. Ya, dia menang berarti banyak tuh ya, Getafe, Celta Vigo, masih banyak lawan-lawan sampai akhirnya dia bisa mengunci kemenangan ketika menang El Clasico. Ya, kita lihat nih. Ini sebenarnya makin seru nih, masih bisa kejar-kejaran, masih bisa peluang kejar-kejaran, itu dia. Oke. Sekarang kita ke Barcelona. Gila, ini Barcelona seru banget. Banyak momen-momen yang bikin kita sebagai penonton, sebagai pecinta sepak bola, ya bukan cuma pecinta Barcelona, pecinta sepak bola, banyak takjubnya. Ya, apa banyak takjubnya? Nantilah gue bahas. Ini kita bahas secara keseluruhan dulu ya. Jujur, selain gue pasti kalian juga kaget ngelihat line up. Ya, bukan cuma satu false nine, ada double false nine. Ya, ini kerangkanya dulu ya kita susun ya. Johan Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsí. Di kanan Ronald Araujo sebagai kapten yang ditarik di babak pertama. Sebelah kiri itu Cancelo yang, ini keren banget Cancelo ya. Dia lagi kayak kasmaran gitu sama Barcelona dan bola gitu, kayak lagi keren terus gitu mainnya Cancelo. Di tengah itu ada Garcia dan si Pedri. Dari situ ada Garcia dan Pedri. Lalu di kiri ada di kanan Lamine Yamal, di kiri ada Marcus Rashford. Ya, di depan Fermin Lopez dan juga Dani Olmo. Di situ gue kaget jujur. Mau ngapain nih? Ternyata Olmo jadi false nine, keren. Kan gue selalu bilang, Olmo nih jangan terlalu jauh sama gawang. Kenapa? Karena gue ngelihat Olmo pemain yang pinter, dia smart player. Jadi sangat disayangkan nafas Olmo kalau jauh-jauh dari gawang ya. Dia bisa sih key pass, dia bisa, dia killer pass bisa ya, passing mematikan dia bisa lah intinya. Tapi nggak seefektif kalau dia udah di dekat kotak penalti. Ya, mending taruh orang-orang yang pintar di kotak penalti. Olmo pergerakan nge-false-nya bagus banget, kiri kanan itu bagus banget. Ya, short pass-nya itu kelas banget. Tajam banget. Kualitas passing Olmo tuh kalau udah di kotak penalti ya, first touch-nya tuh Olmo di situ. Dan Olmo main sama Fermin. Gue nyebut Ferran mulu deh. Dia double false nine. Ganti-gantian tuh, saling tarik-menarik. Dia bisa narik si Lenglet, terus si Jimenez. Jadi beberapa back dari si Atletico Madrid itu ketarik. Ya,
Olmo turun ke dalam, Fermin turun ke dalam, back ngikut, yang masuk siapa? Rashford masuk. Yang masuk siapa? Yamal. Yang ngumpan siapa? Bukan cuma Pedri, bukan cuma siapa? Eric Garcia. Kubarsi ngumpan, Gerard Martin ngumpan. Jadi gue yakin Hansi Flick ini udah tahu bagaimana cara membongkar parkir bus yang bahkan dia tuh drop back, dia hanya menunggu di area. Ya tadi caranya seperti itu. Kadang beberapa momen membiarkan Pedri dari dalam, ya Pedri ambil peran regista nih, dia nih. Lalu Fermin, Olmo naik, turun ke tengah, dia turun ke tengah, backnya ngikut. Ya kalau backnya udah mulai ngikut, siap-siap Rashford, Yamal nih, tinggal passing-passing daerah aja. Insya Allah dapat Rashford, insya Allah dapat Lamine Yamal. Itu dia. Jadi ada perubahan di situ, ada perubahan di situ. Dan gue sering ngelihat formasinya itu berubah menjadi Barcelona tuh pernah, karena saking fluidnya ya. Gue ngelihat, gue post kan, gue bisa di post itu kadang 4-4-2. Karena ini double false 9 nih, 4-4-2 ya. Kadang juga dia bisa jadi 3-2-5. Ya, siapa aja 5 di depan. Cancelo masuk sisi wide, Rashford masuk ke dalam, Fermin, Olmo, Lamine Yamal. Jadi 3-2-5. Ini sangat efektif untuk membendung atau mengantisipasi kalah jumlah. Ya kalau misalkan 5 lawan 4 gitu masih bisa lah. Kadang kan kalau lawan Atletico Madrid tuh overload banget tuh si Atletico Madrid, 5 lawan 2 gitu, entar 6 lawan 3 gitu. Ini karena ada 5 orang di kotak penalti si Atletico Madrid, ya malah sering kayak 5 lawan 5, 5 lawan 6, 5 lawan 7. Jadi nggak terlalu kalah jumlah banget. Itu yang terjadi di pertandingan Barcelona. Nah, Araujo ditarik ganti Marc Bernal, tapi sayang Marc Bernal itu harus melipir lagi karena cedera ya. Mudah-mudahan, gue belum lihat update-nya, tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi yang aneh-aneh lah sama Marc Bernal. Masuk lagi, Garcia lagi ditaruh tengah, masuk Gavi, seru banget, masuk Robert Lewandowski, masuk Ferran. Nah, ini nih ya. Gol, kita bahas golnya dulu. Gol dari Atletico Madrid itu memang murni pasti yang dipelajari oleh Simeone, yang dipelajari oleh Atletico Madrid. Template untuk ngalahin Barcelona yaitu ya bola-bola gantung aja. Pemain yang penerima bola ini udah pasti melakukan running from behind lah. Ya, dia lari di belakang si Gerard Martin. Yang mana gue nggak tahu ya, ini perspektif masing-masing. Harusnya memang itu yang ngejar Cancelo. Karena ketika beberapa pemain belakang itu menghadap bola gitu, dan di depannya ada pemain, memang yang harus ditempel itu adalah orang terdekat. Ya, gue lihat di situ ada 2 pemain, satu ditempel Kubarsi, satu lagi si Gerard Martin ngikut nempel, tapi dia nggak ngeliat Simeone di belakang. Harusnya itu Cancelo, dan ini memang titik lemahnya Cancelo. Ya, awareness defense-nya emang ya nggak aware dia sama defense. Itu yang menyebabkan onside, dan first touch juga bagus, finishingnya juga bagus. 1-0, Atletico unggul. Gol cepat Rashford. Ya seperti yang gue katakan. Ya, Rashford ini bakal hidup apabila ada counter attack, apabila memang benturan muscle, mainnya muscle, fisikal banget. Nah, Rashford tenang. Kenapa bisa seperti itu? Atletico-nya nyerang juga ternyata di beberapa momen. Ya, sebelah kanan kenceng, memang kenceng nih sebelah kanan nih si perangkat atau unit dari Atletico. Tapi ya Rashford seneng, kasih bola daerah jauh, adu sprint, menang Rashford. Bahkan dribble, ya lagi dribble bola, masih kencengan Rashford juga. Jadi rasa percaya diri Rashford lagi dapat. Hansi Flick memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada Rashford. Rashfordnya bisa membuktikan. Ya udah, sekeren itu gue ngeliat Rashford ya. Jadi gol kedua itu murni
dua orang yang terlibat sama di Barcelona, yaitu Rashford dan Olmo. Ya, Olmo lagi-lagi kenapa terlihat cemerlang? Karena dia dekat sama gawang. Dia lari memang capek ya, ngikut Rashford. Rashford nyampe duluan. Sedikit beberapa ada cut inside. Dia short pass one two lah ya, kita kalau di PS ya L1 itu sama Olmo. Nah, ini keahlian Olmo. Dia bisa passing ke arah yang tepat untuk temen yang dipassing. Ini wah keren banget Olmo. Satu pas ke Olmo, Rashford lari lagi, Olmo berikan bola daerah, ya selesai pakai kaki kiri. Musso yang lagi tampil bagus kolong. Satu sama itu dia. Nah, ada insiden kartu merah, gue nggak komentarin, silahkan, harusnya lu bisa komentar sendiri ya. Bedanya apa sama yang kartu merah, straight kartu merah, bedanya apa sama pelanggaran yang luput dari hukuman, bedanya apa sama kemarin Gerard Martin ya, Gerard Martin yang sampai di VAR dulu akhirnya dicabut kartu merahnya, bedanya apa kalian cari sendiri lah. Gue agak males ceritain ya yang kayak gitu. Nah, gol kedua dari Robert Lewandowski ya, ini dua orang terlibat lagi, yaitu Cancelo dan Robert Lewandowski ya. Gol nggak sengaja deflect kena dada Robert Lewandowski dari Cancelo yang naik jauh, overlap jauh, lewatin si Molina apa ya, kena dummy, ankle break, masuk ke tengah, di placing, mental bola dari Musso, masuklah si Lewandowski, akhirnya cetak gol. Gini, gue mau nanya nih ya, beberapa match Cancelo tampil luar biasa. Lawan Newcastle keren, lawan Atletico 2 match keren, yang pas menang 3-0 dan kemarin menang 2-1 keren. Gue mau nanya, kalian masih inget Balde gak? Masih inget Balde gak? Ya? Ada orang main kayak gini, gue udah bilang, Balde gak usah jago-jago buat dijadiin saingan. Lu bisa teknik-teknik dasar aja, fundamental sepak bola lu bisa aja, lu aplikasikan. Teori-teori sepak bola lu aplikasikan lu praktekkan di pertandingan. Selesai itu Balde. Ya, lu bisa passing, lu bisa nggak usah larinya kencang-kencang banget, lu bisa defense, lu bisa tackle, timing lu bagus, lu bisa crossing, lu bisa shoot. Yang diajarin aja. Selesai Balde. Dapatnya Cancelo. Bisanya banyak, passing bisa, shooting bisa, ya, akselerasi bagus, eksplosif, mungkin nggak se-eksplosif si Balde ya, tapi lihat dong, cara dia lewatin one on one-nya bagus, ya, dribble-nya bagus, dikasihnya kayak gitu, ya udah. Jujur gue lupa sama Balde, ya, kalaupun Cancelo diganti dan digantinya bukan sama Balde, gue nggak apa-apa tuh, kayak entah anak La Masia naik gitu, siapa nih, nggak apa-apa. Udah selesai Balde. Nah, sekarang Robert Lewandowski. Gol Robert Lewandowski ke gawang Atletico Madrid itu memberikan rekor pribadi untuk Robert Lewandowski. Ya, sebagai pemain Barcelona, Lewandowski sudah mencetak 117 gol, yang mana dia sudah masuk ke jajaran top skor Barcelona, tapi masih di urutan ke-11. Ya, 3 gol lagi dia akan melewati peringkat ke-10. Ya, jadi Robert Lewandowski, gue sih masih seneng dia stay ya. Yang menarik adalah, bayangin, Robert Lewandowski nggak sengaja kena dada terus gol. Mungkin kalian berpikir, loh, Robert Lewandowski nggak sengaja bisa golin. Gini, buat gue, itu gol terjadi karena kepintaran atau positioningnya Robert Lewandowski, bukan karena nggak sengajanya. Kalau Robert Lewandowski nggak pandai cari posisi, ya insting strikernya nggak ada, dia nggak bakal berdiri di situ, nggak bakal terjadi gol. Ya, bakal lebih rumit lagi tuh. Nah, jadi oke, golnya memang nggak sengaja, tapi gue mau hapus nggak sengajanya. Gue mau muji positioning yang sangat ciamik dari Robert Lewandowski. Insting striker, insting positioning striker papan atas yang menciptakan gol tersebut, ya.
Mau gol pakai tunggir, mau gol pakai kelingking, mau gol pakai apa nih, tengkorak. Gol itu terjadi karena posisi dari Robert Lewandowski itu bagus. No debat. Nah, setelah itu muncullah jokes Lewandowski nggak sengaja aja bisa golin. Ferran Torres yang sengaja dicoba berkali-kali nggak gol juga. Ya emang jauh. Udah, itu yang terjadi. Nah, gue tinggal highlight aja ya. Tinggal highlight ya. Araujo emang ada Yamal yang kesel. Yamal setelah bahkan gol Robert Lewandowski, Yamal nggak ikut kumpul-kumpul selebrasi, dan setelah peluit akhir ditiup, Yamal terlihat marah. Nih gue nggak tahu media ngegorengnya apa ya, tapi buat gue usia Yamal 18 tahun, nggak usah usia nih anak 18 tahun ya. Usia yang mateng main di Yamal, jadi Yamal kayaknya juga kesel deh. Keselnya tuh bukan kesel ambekan ya, tapi kesel sama diri sendiri. Kenapa? Lu bayangin bro, Lamine Yamal ya, touch-nya gila banget, dribblenya keren banget, 18 tahun disorakin. Ini diartikan dari ini ya, penerjemah media ya, ketika diambil corner dibilang, "Hei brengsek kau, balik kau ke Maroko." Kayak gitu. Intimidasi seperti itu, 18 tahun. Gue nggak heran di Euro aja sekelas Euro 16 tahun bro, spotlightnya tuh udah terang banget. Jadi kenapa Yamal kesel buat gue? Yang pertama itu dia mungkin menyimpan intimidasi dari fans lawan. Setelah itu ya perangkat dia tuh di depan, di belakang dia kurang memadai. Araujo kurang support ya, beberapa kali umpan trivia dari Yamal tidak dimaksimalkan dengan baik ya. Ada yang harusnya oke lah, gue nggak golin nggak apa-apa kali kata Yamal, tapi asis gue tuh bagus, kenapa nggak jadi gol? Ya sekesal itu gitu. Jadi ya ini emang udah numpuk. Yamal kalau ukuran Lamine Yamal marahnya kayak gitu, buat gue masih wajar, nggak apa-apa lah, wajar kok ya. Itu kalau dia nggak bisa ngeredam emosi, nendang ini nendang itu, aneh tuh. Kayak Arda Güler, tau gak lo? Yang kalah El Clasico nendang apa botol minuman kepleset ya. Itu. Jadi itu Lamine Yamal. Nah, highlight lagi. Gue mau highlight lagi. Yang tadi gue bilang, pertandingan Barcelona lawan Atletico Madrid itu banyak menimbulkan reaksi-reaksi yang gak masuk akal buat gue, pecinta sepak bola ya. Setiap Lamine Yamal one on one itu gue selalu kagum. Bahkan ada momen Lamine Yamal lewatin 4 orang sekali tekukan, dua orang ankle breaker, masih ada 2 lagi karena kan bejibun dia di lini belakang kan, dikasih dummy, pura-pura shoot, fake shoot dibuat, 1 orang terkecoh, di dribble lagi ke depan, 4 orang lewat. Di saat itu apa yang ada di pikiran gue langsung kayak, ya Allah ya tuh, ini mungkin lebay ya, tapi nggak tahu, kayak ya Allah terima kasih udah turunkan dan ciptakan Lamine Yamal ya. Jadi gue udah kayak mikir, mudah-mudahan nih anak nggak cedera, mudah-mudahan nih anak nggak aneh-aneh, kita bisa nemu lagi yang namanya GOAT itu ya, yang ngolongin si Nico terus langsung trivia 18 tahun. Kadang kita tuh lupa di 18 tahun. Ya, jadi beberapa kali move-nya Lamine Yamal tuh gue langsung kayak, terima kasih Tuhan telah menciptakan Lamine Yamal. Ya mungkin Pedri, banyaklah talenta-talenta sepak bola, tapi untuk kali ini khususnya Lamine Yamal. Semoga Lamine Yamal nggak cedera aneh-aneh. Ya kita bisa sebagai pecinta, penikmat sepak bola, kita bisa dimanjakan oleh keindahan-keindahan ciptaan Tuhan di lapangan bola bernama Lamine Yamal. Ya, itu. Ya itu aja sih ya. Nanti gua akan bahas tentang karena kan nanti di tengah ya, midweek tuh ketemu lagi, main di Camp Nou dulu. Atletico Madrid pasti dia belajar, dia bebenah. Barcelona pun sama ya. Ini perubahannya cukup radikal sih buat gue.
rotasi perannya ini sangat radikal Hansi Flick, tapi kita lihatlah kayak apa di Liga Champions. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa nonton podcast Menit Akhir Dance TV ya, dan jangan lupa juga gue dulu sempat bikin ini dan banyak banget yang minat gitu. Nah, kalau kalian suka, kalau kalian pengen merchandise kayak gini, DM atau di komen aja. Mau gak kalian mendapatkan ya, membeli merchandise dari Karbol Mania? Nanti silakan di komen. Oke, gitu aja. Vamos.